apa kabar pemirsa Garuda TV? Senang sekali di hari ini saya Eli hadir kembali tentunya menyapa Anda untuk program Rembuk Surabaya yang dipersembahkan oleh DPRD Kota Surabaya. Rumahnya arek-arek Surabaya, tentunya di program ini kita akan membahas banyak hal. Dan di hari ini kita akan coba mencari tahu lebih detail. Kalau mungkin jarang sekali ya kita mendapatkan tema yang berkaitan dengan pengelolaan rumah susun komersial. Dan di hari ini kita akan membahas tentang raperda pengelolaan rumah susun komersial tadi. Tentunya dengan narasumber yang sangat luar biasa kompeten berbicara. Karena tadi di awal saya sudah dapat informasi sedikit. Beliau ini ternyata ketua pansus juga berkaitan dengan tema kita di hari ini. Seperti apakah? Semuanya akan dijelaskan oleh tamu kita dan saya akan langsung sapa dulu. Beliau yang merupakan anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya. Ada Bapak Josia Michael. Apa kabar Halo, Pak Josia? kabar Jumpa baik. pertama kali bersama dengan Garuda TV. Senang sekali Pak Josia dan mungkin hari ini kita dapat sebuah tema yang sangat luar biasa. Raperda berkaitan dengan pengelolaan rumah susun komersial. Seperti apa ini Bapak? Jadi kita akan mengatur untuk mulai dari pembentukan P3SRS sampai pengelolaan dari rumah susun komersial. Mungkin bahasa yang awam yang lebih familiar didengar apartemen. Apartemen, oke. Apa sih yang menginisiasi Pak Komisi C perlu menghadirkan ini semua Pak? Perlu mendorong? Karena begini, kita melihat Surabaya ini kan seharusnya sebagai kota besar, mengingat lahan juga semakin terbatas, hunian vertikal ini kan harusnya menjadi solusi. Siap. Nah, tetapi kondisi hari ini berbeda dengan 10 dan 15 tahun yang lalu. Kalau 10-15 tahun yang lalu mungkin kita bisa melihat bahwa antusiasme masyarakat Surabaya ini terhadap unit-unit apartemen atau rumah susun komersial ini kan sangat tinggi. Siap. Nah, hari ini bisa dibilang hampir menuju ke nol ini ya. Minat udah langsung turun drastis. Nah, kenapa? Setelah kita selidiki akar permasalahannya ada dua, yaitu mengenai yang pertama adanya pengembang yang tidak amanah, jadi mereka menjual unit apartemen tetapi ternyata tidak pernah dibangun. Dan yang kedua, dan ini hampir terjadi di seluruh apartemen, pengelolaan P3SRS-nya masih dikuasai oleh pelaku pembangunan, dalam hal ini ada developer, dan ada beberapa yang memang kebijakannya ini sangat memberatkan penghuni. Itu sehingga membuat masyarakat ini bisa terlihat seolah-olah kayak kapok untuk memiliki unit-unit apartemen. Nah, ini yang harus diperbaiki karena demi kebaikan masyarakat Kota Surabaya dan Kota Surabaya sendiri ke depannya. Pak Josia, problem apa mungkin yang paling sering begitu ya ketika Anda reses mungkin atau beberapa masyarakat sempat mengadu datang ke Dewan berkaitan dengan hunian apartemen ini, Pak Josia? Jadi kalau kita ngomong yang sudah dihuni, ini rata-rata mereka mempertanyakan mengenai transparansi dari keuangan pengelolaan unit apartemen mereka. Nah, ini yang seringkali memicu konflik. Selain itu juga kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh badan pengelola yang kadang malah kontraproduktif dan bahkan beberapa cenderung menganggap kayak warga ini adalah musuh bagi mereka. Nah, inilah yang sering banyak masuk ya ke kami aduannya. Berarti kalau dari segi apa fasilitas terus juga hak-hak mereka itu tidak ada yang menjadi problem, Pak? Atau itu yang fokus utama? Ada, fasilitas juga ada, tapi fokus utamanya kepada pengelolaannya. Jadi yang masuk kategori pengelolaan seperti apa sih, Pak? Mungkin bisa lebih didetailkan, Pak. Pengelolaan dari manajemen gedungnya, jadi mulai dari pengelolaan parkir, kemudian manajemen kebersihan, pungutan IPL-nya. Nah, yang paling banyak ini yang mengenai pungutan IPL-nya. Karena mereka rata-rata menyatakan tidak apa-apa membayar, tetapi transparansi keuangannya dong. Bagaimana? Kemudian juga ada, ya mohon maaf ini memang harus mesti dibuktikan, tuduhan-tuduhan mengenai masih adanya pelaku pembangunan yang memiliki unit tetapi tidak membayar IPL. Nah, jadi akhirnya IPL-nya dibebankan kepada warga sehingga mereka menganggap bahwa warga ini tidak seharusnya membayar segini, harusnya di bawahnya. Nah, tetapi sekali lagi ini masih perlu kita buktikan ya terkait itu. Tetapi ini sudah cukup untuk memicu konflik di rumah susun komersial atau apartemen ini. Gitu. Dari segi data, Pak, Kota Surabaya ini cukup konkretkah kalau bicara soal hunian apartemen ini, Pak? Data apa ini? Artinya jumlah mereka, terus secara administrasi juga. Kalau apartemen di Surabaya jumlahnya ada 106 unit, bukan unit ya, tower apartemen, tetapi yang tercatat P3SRS-nya secara resmi di DPR KPP hanya 2. Jadi yang lainnya belum mencatatkan karena memang masih dikuasai oleh pelaku pembangunan.
memang dari peraturan yang lama itu memang masih belum memungkinkan untuk dikuasai oleh penghuni. Tetapi dengan aturan yang baru, yaitu Permen PKP nomor 5 tahun 2024, itu sudah memungkinkan untuk secara proporsional juga dikuasai dan dikelola oleh warga. Itu lebih karena apa sih Pak, aturan yang masih mengikat itu tadi Pak Josia? Iya, jadi aturan itu yang dipergunakan sebagai dasar, kalau bagi kami, kacamata kami ya, antara itu mungkin kelemahan, atau memang aturannya memang masih memberikan keleluasaan kepada developer atau pelaku pembangunan untuk mengelola. Jadi sebelum selesainya pertelaan ataupun serah terima itu memang masih di bawah penguasaan developer. Nah, ini yang masih terjadi di Surabaya, rata-rata apartemen memang belum selesai pertelaan, apalagi penyerahan SHM SRS-nya. Dari 100 hanya 2 loh. Dua yang tercatat. Iya. Itu kan satu angka yang cukup timpang begitu kan ya. Betul. Untuk bisa melindungi hak-hak masyarakat, Pak, apa mungkin yang bisa sudah mulai ini diwacanakan di Komisi C khususnya ya, Pak Josia? Jadi perda ini kita buat memang meratifikasi dari permen tadi ya, permen PKP. Tetapi kita juga mulai menginventarisir kasus-kasus yang ada di Surabaya. Jadi kita mau nanti dari perda yang kita bikin ini benar-benar bisa secara spesifik menyelesaikan permasalahan yang ada di Surabaya. Iya. Kasus apa Pak yang paling cukup membuat artinya kita harus belajar dari ini semua agar itu tadi mungkin kita lindangi dua-duanya begitu ya, dari pihak developer karena mungkin beliau juga orang Surabaya begitu kan, dari segi pengusaha, tapi warga juga jangan lupakan termasuk masyarakat sekitar begitu kan. Apa yang paling masalah apa ini yang paling identik Pak? Yang paling besar sampai hari ini masalah IPL, bahkan salah satu apartemen di daerah Mer itu juga mereka dimatikan air listrik. Betul, ini sudah sempat viral ya? Iya, sempat viral, udah lama. Kemudian ada yang di tengah kota nih, dekat sini, ada yang penghuninya karena mereka keras kepada BPL, akhirnya timbullah dipidanakan sampai masuk penjara. Jadi banyak sekali sebenarnya kalau kita bicara konflik itu, masalah-masalahnya. Dan itu sering ya Pak, aduan-aduan tadi masuk ke Komisi C? Sangat sering, bahkan di media sosial pun mereka sering kali nge-tag juga. Ya, kita nyadari sih, karena apa? Ini permasalahan yang sangat kompleks kalau kita melihat. Jadi harus segera, dan memang urgent banget ini untuk diselesaikan. Sebenarnya apa yang melatar belakangnya Pak Josia concern ini Pak? Karena sebatas ketua pansus tadi, masuk dalam pansus tadi, atau bagaimana Pak? Atau ada yang melatar belakangi itu, di balik itu? Jadi gini, kalau melatar belakangi kita sebagai anggota legislatif kan namanya perwakilan rakyat ya, kita harus mendengar apa yang menjadi masalah di masyarakat. Keluhan apapun ya. Keluhan, betul. Nah, kebetulan ini termasuk salah satu keluhan yang cukup banyak masuk. Selain itu juga kita melihat, kita tidak mau investasi di Surabaya ini kan mati. Ya, hunian ini kan bisa dibilang kebutuhan dasar dari warga Surabaya. Jadi kita harus segera mencarikan way out. Supaya apa? Supaya ini tidak menjadi masalah yang berlarut-larut dan akhirnya membuat itu tadi investasi mati, kebutuhan masyarakat akan properti jadi tidak bisa terpenuhi. Nah, ini kan akan menyusahkan kita ke depannya. Padahal sebenarnya tetap ya, kalau bicara apartemen itu opsi pilihan yang cukup menjanjikan harusnya. Harusnya, betul. Oke, tapi kenyataannya mungkin ada beberapa hal yang bisa kita pelajari di sini. Dan tentunya kita nanti masih akan coba gali kembali. Ada beberapa hal yang bisa disampaikan oleh tamu kita, dan kita harus jeda sebentar. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami, pemirsa. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. COD garam itu terkena musibah karena hujan terus-menerus terjadi longsor. Saya datang bersama dengan Pak Wamen dari. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi. Setiap hari pukul 6 pagi. Hanya di Garuda TV.
menyorot setiap detik penting dari peristiwa mancanegara, dinamika politik internasional, hingga kebudayaan bangsa. Pertahanan kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerjasama. Ikuti langkah Presiden dan para pemangku kepentingan di kancah kerjasama internasional. Mereka juga sepakat melakukan latihan pencarian dan penyelamatan Dunia kita hanya di Garuda TV. Ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Arti berbagai komitmen kerjasama dan investasi. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Diskon tiket kereta dan kapal hingga 30%. Jangan lewatkan Ekonomi 8 hanya di Garuda TV. Kolaborasi teknologi canggih dari darat, laut, hingga udara di medan pertahanan negeri. 25 sebagai pesawat subsonik yang kokoh, sederhana, dan mudah dirawat di lapangan. Semua terangkum dalam informasi dunia militer di garda terdepan. Garda Dunia hanya di Garuda TV. Dunia hiburan memang selalu penuh warna. Drama panggung yang tak terlupakan hingga cerita cinta yang menghebohkan. Rahasia di balik kesuksesan para selebriti. Dalam menunjuknya sebagai komisaris independen. Kehebohan apa saja yang terjadi saat ini. Saksikan Gosip Panas Selebriti hanya di Garuda TV. Ya baik, di segmen ini kita akan coba mulai berpikir bagaimana melindungi banyak pihak. Artinya memang payung hukumnya ini mesti jelas dulu begitu kan. Dan di segmen kedua ini saya coba menjembatani adanya kesenjangan hukum. Artinya selama ini Surabaya itu kan mengacu pada regulasi yang mana Pak Josi ya. Termasuk juga apakah ada kekosongan atau juga kelemahan aturan yang lama Bapak. Mungkin ada beberapa poin bisa disampaikan di sana. Ya, jadi kalau kita bicara regulasi, Surabaya ini dasarnya perwali. Baik. Cuman mohon maaf, saya nomornya agak lupa ini. Boleh. Dasarnya perwali. Di perwali itu memang mengacu kepada permen PUPR yang lama. Nah, memang ada beberapa kelemahan dari permen yang lama. Ya, termasuk fungsi dari pemerintah kota ini hanya menerima pencatatan. Jadi fungsi pengawasan, penyelesaian konfliknya itu ya permasalahannya nggak ada. Nah, inilah dari permen yang baru, sekarang kan kementeriannya berubah jadi PKP, lebih spesifik. Dan kita nanti di Perda, kan kita lebih detailkan lagi. Jadi apa? Supaya kita juga memiliki solusi. Pemerintah kota bukan fungsinya mencatat, tetapi bisa memediasi konflik, memutuskan, bahkan bisa melakukan punishment. Nah, itu yang nanti kita harapkan. Dan kita akan bikin Perda ini cukup kuat, karena sekarang kita lagi jajaki untuk dicantolkan kepada KUHP. Jadi, supaya suatu tindakan perbuatan ini memenuhi unsur-unsur yang di KUHP. Nah, mengikat kepada siapa? Bukan hanya kepada pelaku pembangunan, tetapi juga kepada warga. Jadi intinya kita mau mereka sama-sama balance, sama-sama berkomitmen. Nah, kalau sama-sama komitmen, balance, saya kira ini akan menjadi lebih baik daripada kondisi yang hari ini. Sebenarnya kalau bicara warga itu lebih pada warga sebagai penghuni atau warga sekitar rumah apartemen tadi, tempat tinggal apartemen tadi, Pak Kalau Josi, warga ini bisa dikatakan sebagai penghuni dan pemilik. pemilik atau pemilik apartemen itu ya. Betul, karena penghuni ini kan belum tentu pemilik, ya kan? Pemilik juga proses belum tentu menjadi penghuni. Iya. Kalau dengan warga Baik. sekitar cenderung sudah tidak ada masalah. Karena Biasanya mungkin problem di awal ya Pak, kalau warga sekitar hanya problem di awal, tetapi ketika sudah bangunan berdiri itu relatif tidak ada kendala dengan warga sekitar. Jadi kita ini fokus kepada buildingnya, kepada memang warga yang tinggal dan memiliki unit-unit
rumah susun komersial atau apartemen. Kalau di Raperda tadi itu berkaitan dengan warga sekitar juga dibahaskah sebenarnya? Tidak Ada Karena ya, ini jadi benar-benar pure fokus. fokus kepada building. Dan itu lebih pada apa Pak? Yang lebih akan dimasukkan dalam Raperda tadi, lebih dilindungi lah. Ya, yang terutama tentu kita bagaimana supaya warga ini dalam kondisi sekarang ya. Baik. Karena kita tahu beberapa apartemen itu pertelaan aja belum. Ya kan, pertelaan belum, pemisahan belum, jadi kita memberikan pintu masuk supaya dalam kondisi yang ada hari ini, warga juga tetap bisa ikut mengelola, tetapi juga ada komposisi. Jadi nanti lebih menuju ke pengelolaan bersama antara developer dengan warga, tapi komposisinya lebih banyak ke warga, jadi 3:2 itu. Jadi pintu masuknya yang kita buka, karena selama ini kan pintu masuknya nggak ada, jadi masih tetap di bawah penguasaan pelaku Warga pembangunan tidak itu bisa tadi. turut serta tadi begitu Betul. ya. Nah, ini ke depan kita akan buka pintu masuknya sampai prosesnya yang lain berjalan normal sih. Oke. Sesuatu. Apa hambatan yang cukup berarti Pak Joshua dalam perjalanan Raperda ini? Hambatan yang cukup berarti sebenarnya cuman kita bagaimana benar-benar harus adil dan bijaksana. Karena Menempatkan ya? Iya, menempatkan. Dua-duanya loh ini. Dua-duanya ini kan harus kita lindungi. Dua-duanya ini sebenarnya kan juga Terakomodir, betul. Betul, harus terakomodir dalam aturan ini. Kita bukan mau punishment salah satu ya, atau melindungi salah satu. Kita melindungi dua-duanya juga bagaimana supaya balance. Pelaku pembangunannya juga investor yang harus dilindungi. Mereka juga rata-rata kebanyakan orang Surabaya, begitu juga warga, apalagi warga ini kan juga lemah. Bagaimana kita melindungi mereka itu harus benar-benar kita jaga. Itu yang agak menguras ini ya. Energi. Iya, energi pikiran kita. Karena kan jangan sampai nanti ketika sudah kuasai oleh warga untuk pengelolaan, ternyata ada konflik antar warga. Karena apa? Ada yang merasa nggak puas, mereka nggak bayar PL. Nah, ini kan repot. Kenapa? Ketika mereka tidak membayar PL, ini tentu akan menyulitkan. Menyulitkannya apa? Pengelolaan gedung ini kan kolektif kolegial. Nah, satu tidak membayar otomatis akan membuat semuanya tersendat. Ini yang harus kita pikirkan way out-nya. Padahal Surabaya tetap menjadi sebuah kota yang menjanjikan kalau berbicara soal hunian apartemen vertikal ini, vertikal ini ya. Dan cakupan Bapak, cakupan dari Raperda ini nantinya seperti apa Pak Josia? Cakupannya kebetulan karena judulnya juga pengelolaan rumah susun komersil, jadi ya hanya seputar pengelolaan, mulai dari penentuan pengurus, kita atur mengenai rapat pengurus, kemudian penyelesaian konflik, peran pemerintah kota, ya di situ aja sih. Dan ini memang masih cukup panjangkah perjalanan dari Raperda ini Pak? Sebenarnya saya menargetkan selesai di bulan Maret ya kemarin ya, awal Maret, cuman ternyata karena ada agenda pansus-pansus yang lain, kemudian juga ada libur lebaran, puasa, jadi kita kan mengurangi ritme kan kemarin. Ini kita sih berharap sekitar pertengahan Mei harusnya sudah selesai. Karena kita harus ngegas secepat-cepatnya, karena masyarakat kita membutuhkan sangat banyak, terutama untuk penghuni apartemen yang hari ini masih hak dasarnya dimatikan. Ya, hak dasar listrik, airnya ini kan harus segera kita berikan solusinya. Dan kasus seperti itu masih banyak terjadi Pak? Masih banyak sekali. Karena itu salah satu bentuk penekanannya dari pihak pelaku pembangunan. Apa cara Bapak melindungi dalam waktu jangka pendek untuk hak-hak warga tadi Kalau Pak? jangka pendek sebelum aturan ini ada, sebelum aturan ini ada, kita memantau, kita berusaha untuk memediasi yang pasti. Mungkin pernah didengar dari Komisi C, Komisi A pernah memediasi, Mas Wali, Wawali juga untuk penyelesaian. Termasuk yang saya dengar kemarin DPR KPP juga gerak terus ini. Nah, mereka juga sudah dapat SP ketiga. Nah, kita harap nanti segera bisa hak-haknya itu bisa diselesaikan. Karena ini juga masalahnya kan ada keterikat dengan hak keperdataan yang private ya. Jadi kita tidak bisa secara frontal masuk gitu. Tetapi ya itu maksimal yang bisa kami lakukan untuk melindungi warga. Yang menjadikan warga itu tidak bisa mutlak, artinya sesegera mungkin mendapatkan haknya itu ada di poin apa sih? Regulasinya. Kalau Kembali, jadi regulasinya yang lama untuk dibentuk P3SRS dari warga yang bisa difasilitasi oleh pelaku pembangunan, Betul. harus selesai ada serah terima. Makanya Bapak bilang tadi, kita siapkan dulu pintunya. Betul. Itu selama itu tidak ada pintunya, ya
nggak akan akan begini bisa, terus. akan begini terus. Sebenarnya berarti di tempat manapun ya Pak ya, untuk hunian apartemen ini akan mengalami problem yang sama sebenarnya. Yes. Dari hasil Cuman rapat ya itu tadi, ranah kita hanya bicara soal kota Surabaya saja. Jadi kemarin ketika kami rapat dengan Kementerian PKP, mereka menyatakan ini problem se-Indonesia. Iya, betul. Nah, kalau problem se-Indonesia sih saya rasa memang pemerintah ini harus bergerak cepat ya. Karena jangan sampai ini adalah hunian masa depan, hunian vertikal, akan tetapi tidak diminati warga, ini repot ini. Minat warga Surabaya sudah sangat minim sekali. Oke. Bahkan kita lihat ada beberapa proyek kan yang sudah tidak terisi. Ini kalau boleh saya ngomong, yang terjual rata-rata di bawah 70% loh. Oke. Ya sebenarnya karena dipengaruhi kondisi-kondisi yang Kondisi-kondisi tadi. itu, betul. Semoga nanti setelah aturan ini benar-benar bisa diterapkan, akan kembali trust begitu ya. Karena Yes. sebenarnya bukan nggak butuh, tapi kita kan juga harus memilih begitu Memilih, kan. Mana betul. yang bisa tidak menimbulkan resiko dalam jangka panjang. Betul. Karena ini properti kan juga termasuk investasi ya. Betul. Harga apartemen ini di Surabaya nggak cenderung naik, malah cenderung turun. Nah ini kan unik ini. Padahal butuh sebenarnya, semua orang Iya. butuh akan hunian tadi. Nanti kita akan coba lanjut kembali, kita jeda sebentar. Jadi pastikan Anda tetap bersama dengan kami pemirsa. Perkembangan informasi paling aktual, Akibat dugaan penculikan seorang anak balita di salah satu unit rusun pada Senin. peristiwa yang terjadi setiap saat disajikan untuk Anda. Hari ini dari Komisi 4 meninjau Pelabuhan Muara Angke. Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang, hanya di Garuda TV. Melalui konsep dakwah santai dan edukatif, mengajak pemirsa memahami ajaran Islam melalui pendekatan ringan dan penuh kehangatan. Lalu ada orang datang, nih diskon 50%, kira-kira gimana? Tipsnya Ustadz untuk kita bisa menahan diri gitu loh. Dari perspektif Islam untuk mempererat toleransi di Indonesia, Harmoni Indonesia, hanya di Garuda TV. Hey basket mania, saatnya ngobrolin segala hal tentang dunia bola basket. Mengulas pertandingan terbaru, highlight pemain panas, fun facts, sampai tren dan drama di lapangan. Kita kupas tuntas bersama di Hoops Vibes. Hanya di Garuda TV. Dalam operasi militer modern, helikopter ringan memiliki peran strategis. Kemampuannya untuk beroperasi di medan yang sulit hingga mampu bergerak rendah dengan manuver cepat. Didesain untuk menyusup, menyerang, dan menjemput. Seperti apakah si kecil penakluk langit? Saksikan In Militer. Hanya di Garuda TV. Mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tak ada tempat untuk lengah, informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. Mayat dan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Kriminal Plus 62. Hanya di Garuda TV. Saya senang sekali ketika bisa berdiskusi secara langsung begitu ya, mendapatkan narasumber yang sangat luar biasa. Artinya yang benar-benar bisa memahami persoalan yang tengah dihadapi oleh masyarakat Kota Surabaya. Dan untungnya memang di hari ini saya sedang bersama dengan salah satu kader PSI begitu kan. Iya.
Dan ini satu yang tidak ingin saya lewatkan begitu. Tadi kita sudah sepakat Bapak, sebenarnya memang kalau bicara soal aturan kita ini sedikit lemah dalam tanda kutip. Artinya tertinggal, boleh dikatakan begitu ya. Bagaimana ini Pak Josia menjembatani ini? Harusnya kita bergerak lebih cepat lagi kah? Jangan sampai begitu persoalan baru muncul, kita baru menata nih aturannya, payung hukumnya, kan itu sebenarnya melelahkan untuk mereka yang akhirnya harus bersengketa ini, Pak Josia. Apa mungkin yang bisa Anda kritisi di sini sebagai kader? Kalau saya begini, kalau kita ngomong di daerah itu kan kebanyakan memang harus aturan ini kita ratifikasi dari aturan yang di atas. Ya, kemudian harus dikembangkan. Memang kita akui bahwa banyak sekali aturan-aturan kita ini yang masih lemah. Contoh dari aturan mengenai apartemen ini tidak adaptif untuk sampai beberapa tahun ke depan atau untuk melihat masa depan. Nah ini yang agak agak menyerepotkan. Tetapi ya kita bersyukur bahwa di DPRD Surabaya kawan-kawan ini pemikirannya juga visioner kan. Jadi kita agak lebih kreatif dalam mengembangkan aturan di Surabaya. Ibaratnya itu kayak nunggu problem dulu baru aturan dimunculkan. Itu kan ya itu tadi. Iya, kayak kesan, mohon maaf ya, kesannya kayak nggak mau mikir ya. Kurang mau dapat depannya dulu, mengantisipasi begitu ya. Itulah kenapa sekarang kami lebih banyak melibatkan masyarakat. Ketika kami membuat perda ini pun kita juga melibatkan masyarakat, Mbak. Tujuannya apa? Supaya kita bisa mendengar masukan-masukan dari masyarakat. Karena kalau perspektif dari anggota legislatif, kita nggak ngomong nggak bisa mencakup keseluruhan, tapi kan kita butuh perspektif yang berbeda dari masyarakat yang menjalani. Dan itu memang sudah kita lakukan sejak periode lalu. Ketika kita mau bikin perda, kira-kira yang bersinggungan dengan siapa ini kita undang. Karena kita jujur, ada hal-hal yang memang kita tidak bisa mengerti. Tidak bisa tahu. Kita nggak bisa jangkau itu. Karena mereka yang berhadapan secara langsung, itu kan berbeda. Praktik kan berbeda hanya dengan teori. Sedangkan kalau kita ngomong teori, kita mengundang pakar, kita melakukan pembuatan aturan hanya mengundang pakar, ini kan hanya teoritis. Nah, kita harus benar-benar melihat dalam kehidupan masyarakat kita ini sebenarnya bagaimana. Jadi supaya aturan ini nanti dibuat bisa benar-benar adaptif dan menjadi solusi bagi masyarakat. Ada sebuah harapan besar berarti ya Pak Josia, kalau di perda ini nantinya benar-benar akan mengakomodir kebutuhan beberapa tahun mendatang berkaitan dengan apartemen ini. Iya, jadi salah satu contoh ini yang kita atur nanti juga kawasan mixed use. Nah, kalau dulu kan orang bikin apartemen doang. Nah, kalau sekarang kan mall, atasnya apartemen. Nah, ini bagaimana? Aturannya nggak ada itu. Nah, ini kita sekarang ini atur. Jadi di Surabaya ini mudah-mudahan lah dengan selesainya perda ini, kemudian kita undangkan, bisa benar-benar menjadi solusi untuk masyarakat. Pak, beberapa saat yang lalu itu kan sempat publik banyak membicarakan soal administrasi kependudukan warga apartemen. Ini boleh kita mix sedikit ya Pak, apa yang bisa Bapak sampaikan di sini? Mungkin ada poin-poin penting yang Pak Josia ketahui. Sebetulnya kalau kita ngomong apartemen, warga apartemen ini bisa kok memiliki KTP sesuai dengan alamat apartemennya. Cuman memang kerepotannya satu, RT RW masih ikut perkampungan atau perumahan yang di sekitar apartemen tersebut. Nah, ini menjadi PR ya, karena kan mereka hunian vertikal, kemudian mereka harus mencari, belum tentu kan bisa dapat. Nah, ini nanti akan kita komunikasikan dengan bagian hukum dan Dinas Kependudukan bagaimana untuk mengatur atau memberikan solusi ini. Apakah nanti dari P3SRS-nya memang menjembatani, bukan warganya langsung, jadi warga bisa dengan pengelola nanti akan menghubungkan dengan RT RW setempat, atau memang nanti P3SRS ini yang diberikan kewenangan seperti RT RW. Nah, ini nanti akan kita bicarakan lebih lanjut dalam sisa waktu pembahasan pansus. Oke, betul. Jadi jangan sampai akhirnya minim atau lemah secara administrasi. Banyak kan akhirnya yang tidak tercatat secara resmi. Ya karena faktor itu tadi mungkin kesulitan juga karena hunian vertikal dan private, harus proaktif mencari itu kan ya agak-agak. Dispenduk juga akan kesulitan, mungkin nanti dari BPL-nya juga berkewajiban untuk melaporkan penghuni mereka. Karena kan mau nggak mau itu harus dilakukan. Kenapa? Ya tadi, kita mau masuk ke lobby aja nggak bisa kan? Nggak bisa, betul. Nah, karena private ya. Private tadi. Ini memang harus ada regulasi khusus untuk mengatasi ini. Dan semoga nanti juga tercantum juga ya di sana
berkaitan dengan ini semua. Pak Josia, satu, tadi saya dapat masukan dari produser begitu kan. Forum komunikasi, Pak. Ini bagus banget. Saya membayangkan memang mungkin problem-problem yang awalnya kecil ketika tidak terselesaikan secara internal itu akan mencuat menjadi besar begitu kan. Kalau untuk hunian seperti ini bagaimana, Pak? Forum komunikasi antara pengelola dan juga warga. Jadi di dalam perda ini sudah kita atur juga bagaimana cara warga ini untuk menyampaikan pendapat, unek-uneknya. Itu nanti akan ada forumnya, rapat, dan ada persyaratan minimal untuk dijadikan acuan. Jadi misalkan nih, pengelola, oke, kita merasa ini kurang pas IPL-nya karena memang harga-harga naik, jadi kita harus menaikkan IPL. Nah itu harus datangkan semua dulu warganya. Nggak bisa sepihak. Nggak bisa sepihak. Nggak boleh artinya. Betul. Itu nanti kan jadi salah satu forum komunikasi. Jadi intinya adalah kita paham bahwa biarpun ini hunian vertikal, ya tetap saja kebutuhan dasar sosialnya harus ada. Nah itulah nanti kita akan jembatani dalam aturan. Karena apa? Kita ingin buat satu koridor supaya tidak melebar kemana-mana. Kita tentukan. Nah, suatu keputusan itu bagaimana sih? Kemudian ketika mereka memiliki masalah, cara menyampaikannya harus diterima oleh siapa, tindak lanjutnya bagaimana. Memang mungkin tidak terlalu spesifik, karena nanti sesuai karakteristik dari masing-masing apartemen ya, atau rumah susun komersial. Tapi at least kita siapkan pintu-pintunya. Nah, Tapi sampai sekarang berarti cara atau forum komunikasi itu masih belum terbangun ya Pak ya? Artinya masih individu. Betul, individu, sporadis, jadi hanya karena kenal mungkin sering ketemu, mereka bentuk kelompok-kelompok sendiri, jadi belum mencakup secara keseluruhan. Dan mungkin juga mengenai karakteristik dari individu ya, karena apartemen ini karena cenderung eksklusif, kemudian banyak yang lebih tertutup, itulah mungkin menyebabkan mereka jadi tidak bisa bergabung jadi satu gitu loh. Oke. Tapi kalau regulasi yang menentukan kan beda nanti hasilnya. Baik, di Komisi C Bapak seintens apa berbicara berkaitan dengan topik ini, tema kita di hari ini? Ya, yang pasti kami Komisi C ini concern banget ya. Aduan ke kami ini kan banyak, jadi kita ini punya beban dan tanggung jawab moral untuk segera memberikan solusi. Jadi kalau kita bicara intens, sangat intens. Gitu. Dan kita semua semangatnya kebetulan sama, kita mau supaya aturan ini, perda ini segera disahkan. Kita semangatnya sama, jadi kawan-kawan juga sangat support, ya mudah-mudahan mohon doanya dari warga Surabaya nih, supaya sesuai jadwal yang sudah ya bisa dibilang. Mei tadi ya Pak ya? Ya, Mei yang sudah kita sepakati, Mei pertengahan lah mungkin bisa kita selesaikan. Angin segar ini bagi mereka yang tengah mengalami problem itu tadi. Berarti begitu digedok artinya sudah langsung bisa diberlakukan begitu ya Pak Josia ya? Oke, baik. Nanti kita akan coba lanjut kembali, kita jeda sebentar dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami. Update kasus jam isu terhangat langsung dari lapangan. Pelacak telah berhasil menemukan 11 titik pencarian korban longsor. Pemilihan anjing kasus pelanggaran HAM ya. Itulah kami dari Komisi 13. Ikuti setiap perkembangan di laporan 8 petang. Setiap hari pukul 6 sore. Hanya di Garuda TV. Bearing down on goal. Kompetisi memanas pada tiap lini klasemen Eropa. Perebutan juara terus terjadi, membuka cerita baru di tiap laga pertandingannya. Ikuti selengkapnya dari fakta pertandingan hingga cerita inspiratif para pemain. Kick and Rush. Hanya di Garuda TV. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Orang yang bersih, orang yang tidak korup. Kuotanya sudah dinaikkan 15%. Menghadirkan fakta, bukan wacana. Kalau LPMK pun saya tanda tangan. Dalam Kabinet Merah Putih. Setiap hari pukul 5 sore. Hanya di Garuda TV. Setiap daerah punya daya tarik sendiri. Cerita rakyat yang turun-temurun masih hidup hingga kini.
legenda yang diwariskan hingga misteri yang jarang terungkap, ratusan peti mati serta berbagai jasad yang dibalut kain. Saksikan misteri hidup hanya di Garuda TV. Namun ia memiliki hati yang kaya. Di balik dunia yang bergejolak, Jualin 5 menit, tunggu merah. ada kebaikan yang tak pernah padam. Selalu ada kisah sederhana yang menghadirkan harapan. Makan Ibu ya. Namun, di balik itu semua, ada sosok yang membuka pintu kebaikan. Saksikan Orang Baik hanya di Garuda TV. Mendapatkan sebuah tema yang beda itu rasanya memang akan menambah ilmu baru, termasuk kalau Anda mungkin menyimak tayangan kita di hari ini. Sesuatu yang terjadi di kota Surabaya ini sebenarnya tidak menutup kemungkinan juga menjadi problem banyak orang. Bahkan tadi kita sempat ngobrol ya, se-Indonesia sebenarnya mungkin mengalami hal yang sama begitu kan. Semoga ini bisa menjadi informasi baru yang tentunya bermanfaat untuk Anda. Dan Pak Josia, tadi saya sempat ingin memperdalam sedikit. Tidak semua apartemen itu kan penuh tadi ya, sebagai singgung. Bagaimana dengan yang memang belum dan itu masih murni pengelolaannya itu pada si pihak developernya, Pak Josia? Iya, jadi kita sudah antisipasi untuk hal seperti ini. Kita berikan batasan maksimal dari hak suaranya. Jadi bukan berarti misalkan nih, ini sebenarnya bukan hanya berlaku untuk pelaku pembangunan ya, karena kita lihat juga ada banyak investor yang mungkin bisa punya 20-30 unit. Karena kita tahu mereka mungkin akan menyewakan lagi seperti hotel harian, kayak begitu. Nah, kita kan batasi hak suaranya maksimal di angka sekian persen, mungkin 20% atau berapa. Nah, jadi supaya tidak ada hak mutlak atau dominan di sini. Intinya kita mau semua warga itu memiliki hak yang sama, biarpun memiliki unit yang lebih banyak, itu ya bukan berarti dia bisa akan menang segalanya. Kita pertimbangkan itu. Jadi, kita usahakan tadi supaya balance semua. Oke, segala kemungkinan sebenarnya sudah difikirkan di sini. Sebenarnya kalau berkaitan dengan uji publik, Pak, ini menarik. Cara warga Kota Surabaya, artinya kan di perjalanan Perda itu harusnya memang sudah mengakomodir ya, Pak ya, mengakomodir suara masyarakat. Ini bagaimana memastikan ini semua sudah mengakomodir suara masyarakat Kota Surabaya, Pak Jos ya? Iya, jadi kebetulan kan masalah rumah susun komersial atau apartemen ini kan bukan hanya di periode ini, tetapi sejak periode lalu sudah banyak cuma yang nggak datang. Selesai, betul. Begitu ya. Mulai banyak ini ya, kelompok-kelompok warga yang sudah berkomunikasi dengan kami. Jadi ketika masuk ke pansus, sebenarnya bukan pansus sih, ketika penyusunan draft yang lalu pun kami sudah mengundang sebagian dari kelompok masyarakat ini untuk menyampaikan kendala atau unek-unek mereka. Dan yang kali ini pun dalam pansus kami juga sudah undang mereka dalam beberapa kali kesempatan. Jadi mereka menyampaikan unek-uneknya, ini kendala apa yang mereka hadapi. Jadi itu akan memperkaya kami dari perspektif bukan hanya anggota legislatif dan secara akademisi, tapi juga dari warga. Problematika yang langsung kita dengar dari warga. Jadi kita sudah lakukan itu. Kadang tidak sedikit juga loh Pak, begitu sudah digedok, begitu ya, ternyata masyarakat masih merasa suaranya itu belum terakomodir. Itu semoga tidak terjadi di sini. Semoga tidak. Kita udah usahakan maksimal. Jadi bukti komitmen kami adalah kami mengundang warga. Saya kira jarang ini ya, warga memang dilibatkan untuk membuat aturan, tapi kami lakukan itu. Kami ingin mendengar langsung kendala-kendala apa saja yang mereka hadapi. Selain juga kami menginventarisir dari berkas-berkas yang sudah pernah masuk, aduan-aduan warga masuk ke kami, entah itu anggota dewan secara individu maupun di komisi. Jadi kita kumpulkan itu. Kita berusaha semaksimal mungkin itu tidak ada celah. Ya mudah-mudahan bisa memuaskan semua masyarakat Surabaya. Dinantikan Mei berarti ya. Iya.
Bapak, ini berikutnya saya ingin coba sedikit tarik begitu kan, karena kita sudah sepakat masyarakat yang tinggal di apartemen pun itu jelas juga menjadi bagian dari warga kota Surabaya. Harusnya ini ketika kita coba tarik dengan beberapa program milik pemerintah kota Surabaya, kita punya seperti Kampung Pancasila dan beberapa program-program lain. Ini bagaimana implementasinya Bapak untuk hunian-hunian yang seperti ini, Pak Josia? Kalau kita berbicara program pemerintah kota, ini kan aspek sosial ya. Dan kita harus melihat bahwa memang kecenderungan masyarakat tinggal hunian vertikal ini berbeda dengan yang tinggal di rumah tapak. Nah ini yang harus kita sadari. Jadi pemerintah kota, kalau saran saya, harus mencari program yang sesuai karakteristik dari penghuni rumah susun komersial atau apartemen ini. Jadi mungkin agak dibuat berbeda. Karena kalau kita ngomong aturan, tidak mungkin dong kita samaratakan semua. Contoh, program Kampung Pancasila, apakah di perumahan bisa jalan? Tidak. Sama, saya kira sama aja. Jadi mulai dipikirkan bagaimana program ini menyentuh bisa sesuai segmentasi masyarakat. Bukan kita mau mengotak-ngotak, tidak. Tapi harus kita akui bahwa masyarakat kita ini kehidupan sosialnya memang berbeda. Nah ini yang harus menjadi pemikiran dari pemerintah kota. Ketika ada pandangan mengeksklusifkan tersendiri, sebenarnya bukan mengeksklusifkan ya, itu kan masalah sudut pandang saja. Kalau kita menjustifikasi bahwa itu mengeksklusifkan, sebenarnya enggak juga. Karena apa? Perilaku masyarakat mungkin berbeda. Kalau mungkin yang bukan di perumahan, mereka kerjanya office hour, setelah pulang kantor mereka punya waktu sendiri. Kemudian yang mungkin ini yang di daerah perumahan, mereka punya kebutuhan yang lain. Jadi kalau saya lihat bukan masalah eksklusif, tapi kebutuhan. Kalau kita ngomong eksklusif, semua juga berinteraksi kok, bukan eksklusif. Tetapi memang perbedaan karakteristik dari ketertarikan sosialnya yang berbeda. Dan ini harus dipikirkan oleh pemerintah. Kalau kita justifikasi bahwa mereka eksklusif, ya nggak akan ada solusi. Kalau menurut saya. Pak, apa cara-cara yang mungkin bisa dipikirkan? Artinya pemerintah ini tidak hilang kendali. Mereka masih tetap terkontrol, tetap artinya secara data itu benar-benar bisa masuk jelas begitu kan, seperti halnya yang tinggal di pemukiman lainnya. Itu bagaimana? Adakah hal yang sudah terpikirkan, Pak Josia? Kalau kita lebih mendorong begini, banyak sekali perumahan atau mungkin tempat-tempat yang dianggap eksklusif tadi itu kan belum memiliki RT RW. Itu dulu PR dari pemerintah. Karena kita lihat juga termasuk apartemen juga nantinya dipikirkan ya. Oke, baik. Karena apa? Kadang itu memang ada kecenderungan dari pelaku pembangunan ataupun developer yang tidak ingin warganya memiliki RT RW. Ini yang harus dipahami dulu. Saya nggak tahu apakah pemerintah kota menyadari hal ini atau tidak, tetapi dari belusukan saya selama ini dapat disimpulkan seperti itu. Karena apa? Ketika warga sudah membentuk RT RW dianggap memiliki kekuatan tersendiri yang bisa melawan dari dominasi pengembang. Ya memang tidak semua, tetapi ada yang kita lihat memang seperti itu. Coba dicek berapa banyak yang punya, berapa banyak yang nggak punya. Nah ini yang harus mulai dijajaki. Kemudian setiap orang pasti punya komunitas. Nah ini mulai dimanfaatkan komunitas-komunitas yang ada. Jadi basisnya itu kadang belum tentu harus tempat tinggal, tetapi mungkin komunitasnya. Bisa jadi orang yang tinggal di suatu tempat tidak terlalu kenal dengan tetangga yang selisih berapa rumah dari dia. Ya, karena beda. Nah, tetapi secara komunitas kan mereka pasti akan punya selisih. Nah, itu mulai dipikirkan. Jadi kan kita, pemerintah kota ini harus adaptif dengan hal-hal yang seperti itu. Apakah itu negatif atau positif, tergantung bagaimana pemerintah kota membawa. Tapi bagi saya, selama mereka memiliki hubungan sosial dengan manusia lain, saya rasa itu masih positif. Dan deliver informasi pun juga akan lebih mudah ya Pak ya. Artinya betul. Kita melakukan sedikit intervensi dalam tanda kutip. Yes, ya betul. Ketika kita sudah masuk dalam komunitas itu juga akan jauh lebih mudah. Baik. Komunitas ini kan banyak, mulai dari komunitas ibadah, ya kan. Misalkan yang non-muslim, kalau muslim mungkin ada pengajian, yang Kristen juga ada kan sebetulnya. Bentuknya sendiri, kemudian mungkin komunitas yang sekarang lagi tren olahraga. Olahraga, betul. Nah, pedal, sekarang kan lagi tren banget. Itu kan sebenarnya bisa di pintu masuk, yaitu kreativitas dari pemerintah kota yang diperlukan.
Itu tadi, tinggal program kita cukup adaptif nggak untuk sesuatu yang memang sekarang ini menjadi kebutuhan masyarakat. Baik, kita masih punya satu segmen lagi nanti, kita harus jeda sebentar dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami. Berbagai peristiwa penting terjadi sepanjang hari. Ini pertemuan rutin 3-4 bulan sekali. Kalau Anda lihat. Berita faktual dan mendalam yang menjadi sorotan kami rangkum untuk menutup aktivitas Anda. Kita lihat lebih dari 600 bilion. Saksikan laporan 8 malam. Setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Sebagai pembalap Indonesia paling sukses di ajang Grand Prix Moto. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap, kami hadirkan. Informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Saksikan Otomotive hanya di Garuda TV. Update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epic. And I think like we reproduce this in the pitch, so we feel so happy. Federasi memang dikelola secara profesional, bukan hanya orang-orang yang mungkin punya modal besar. Saksikan Sport 8 hanya di Garuda TV. Menyorot setiap detik penting dari peristiwa mancanegara, dinamika politik internasional, hingga kebudayaan bangsa. Pertahanan kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerjasama. Ikuti langkah Presiden dan para pemangku kepentingan di kancah kerjasama internasional. Mereka juga sepakat melakukan latihan pencarian dan penyelamatan dunia kita. Hanya di Garuda TV. Ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Hati berbagai komitmen kerjasama dan investasi. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Diskon tiket kereta dan kapal hingga 30%. Jangan lewatkan Ekonomi 8 hanya di Garuda TV. Kita memang masih menantikan sampai dengan bulan Mei tadi, optimis begitu ya untuk perjalanan Perda ini akan benar-benar bisa sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Bapak, di segmen terakhir ini mungkin ada beberapa pesan penting yang bisa disampaikan untuk pemirsa Garuda TV, silakan. Oke, jadi kita harap hasil dari apa yang kita kerjakan nanti ini benar-benar bisa menjadi buah yang manis bagi masyarakat Surabaya. Siap. Sehingga masyarakat Surabaya tidak perlu lagi takut untuk membeli unit-unit rumah susun komersial atau apartemen ini. Dan kemudian untuk developer juga bukan kami ingin menghilangkan hak Anda, tetapi ini bagian dari kami menjaga iklim investasi di Surabaya. Kita mau Surabaya ini menjadi kota yang semakin modern dan masyarakat nanti akan berbondong-bondong untuk membeli unit apartemen. Kalau perlu berbondong-bondongnya mulai sekarang. Karena apa? Setelah adanya aturan ini, hak sudah kita kedaulatan kita kembalikan ke warga, mudah-mudahan investasinya nanti juga akan jauh lebih baik. Oke. Harapan saya sih itu. Harapan baru tentunya untuk Kota Surabaya. Baru. Terima kasih Pak Josias. Sama-sama. Selamat kembali bekerja, selalu kasih. menginspirasi dan kita nantikan kabar terbaik berikutnya. Terima kasih. Terima kasih sudah membersamai kami. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa memberikan manfaat untuk kita bersama. Saya Eli pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kolaborasi teknologi canggih dari darat, laut, hingga udara di medan pertahanan negeri. 25 sebagai pesawat subsonik yang kokoh, sederhana, dan mudah dirawat di lapangan. Semua terangkum dalam informasi dunia militer di garda terdepan. Garda Dunia. Hanya di Garuda TV. Bearing down on goal. Kompetisi memanas pada tiap lini klasemen Eropa. Perebutan juara terus terjadi, membuka cerita baru di tiap laga pertandingannya. Ikuti selengkapnya dari fakta pertandingan hingga cerita inspiratif para pemain. Kick and Rush. Hanya di Garuda TV. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Orang yang bersih, orang yang tidak korup. Kuotanya sudah dinaikkan 15%. Menghadirkan fakta, bukan wacana. Kalau LPM kamu saya tanda tangan. Dalam Kabinet Merah Putih. Setiap hari pukul 5 sore. Hanya di Garuda TV. Hey basket mania, saatnya ngobrolin segala hal tentang dunia bola basket. Mengulas pertandingan terbaru, highlight pemain panas, fun facts, sampai tren dan drama di lapangan. Kita kupas tuntas bersama di Hoops Vibes. Hanya di Garuda TV. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Sebagai pembalap Indonesia paling sukses di ajang Grand Prix Moto. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap, kami hadirkan. Informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Saksikan Otomotive hanya di Garuda TV. Update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epic. I think like we reproduce this in the pitch, so we feel so happy. Federasi memang dikelola secara profesional, bukan hanya orang-orang yang mungkin punya modal besar. Saksikan Sport 8 hanya di Garuda TV. Dalam operasi militer modern, helikopter ringan memiliki peran strategis. Kemampuannya untuk beroperasi di medan yang sulit hingga mampu bergerak rendah dengan manuver cepat. Didesain untuk menyusup, menyerang, dan menjemput. Seperti apakah si kecil penakluk langit? Saksikan In Militer. Hanya di Garuda TV. Mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tak ada tempat untuk lengah, informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. Mayat dan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Kriminal Plus 62 hanya di Garuda TV. Perkembangan informasi paling aktual akibat dugaan penculikan seorang anak balita di salah satu unit rusun pada Senin. Peristiwa yang terjadi setiap saat disajikan untuk Anda. Hari ini dari Komisi 4 meninjau Pelabuhan Muara Angke. Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang, hanya di Garuda TV. Melalui konsep dakwah santai dan edukatif, mengajak pemirsa memahami ajaran Islam melalui pendekatan ringan dan penuh kehangatan. Lalu ada orang datang, nih diskon 50%, kira-kira gimana? Tipsnya Ustadz untuk kita bisa menahan diri gitu loh. Dari perspektif Islam untuk mempererat toleransi di Indonesia, Harmoni Indonesia, hanya di Garuda TV.
Hey basket mania, saatnya ngobrolin segala hal tentang dunia bola basket. Mengulas pertandingan terbaru, highlight pemain panas, fun facts, sampai tren dan drama di lapangan. Kita kupas tuntas bersama di Hoops Vibes. Hanya di Garuda TV. Dalam operasi militer modern, helikopter ringan memiliki peran strategis. Kemampuannya untuk beroperasi di medan yang sulit hingga mampu bergerak rendah dengan manuver cepat. Didesain untuk menyusup, menyerang, dan menjemput. Seperti apakah si kecil penakluk langit? Saksikan In Militer. Hanya di Garuda TV. Mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tak ada tempat untuk lengah, informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. Mayat dan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Kriminal Plus 62. Hanya di Garuda TV. Perkembangan informasi paling aktual akibat dugaan penculikan seorang anak balita di salah satu unit rusun pada Senin. Peristiwa yang terjadi setiap saat disajikan untuk Anda. Hari ini dari Komisi 4 meninjau Pelabuhan Muara Angke. Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang, hanya di Garuda TV. Melalui konsep dakwah santai dan edukatif, mengajak pemirsa memahami ajaran Islam melalui pendekatan ringan dan penuh kehangatan. Lalu ada orang datang, nih diskon 50%, kira-kira gimana? Tipsnya Ustadz untuk kita bisa menahan diri gitu loh. Dari perspektif Islam untuk mempererat toleransi di Indonesia, Harmoni Indonesia, hanya di Garuda TV. Hey basket mania, saatnya ngobrolin segala hal tentang dunia bola basket. Mengulas pertandingan terbaru, highlight pemain panas, fun facts, sampai tren dan drama di lapangan. Kita kupas tuntas bersama di Hoops Vibes. Hanya di Garuda TV. Dalam operasi militer modern, helikopter ringan memiliki peran strategis. Kemampuannya untuk beroperasi di medan yang sulit hingga mampu bergerak rendah dengan manuver cepat. Didesain untuk menyusup, menyerang, dan menjemput. Seperti apakah si kecil penakluk langit? Saksikan In Militer. Hanya di Garuda TV. Mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tak ada tempat untuk lengah, informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. Mayat dan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Kriminal Plus 62. Hanya di Garuda TV. Update kasus jam isu terhangat langsung dari lapangan. Pelacak telah berhasil menemukan 11 titik pencarian korban longsor. Pemilihan anjing kasus pelanggaran HAM, ya, itulah kami di Komisi 13. Ikuti setiap perkembangan di laporan 8 petang. Setiap hari pukul 6 sore. Hanya di Garuda TV. Bearing down on goal. Kompetisi memanas pada tiap lini klasemen Eropa. Perebutan juara terus terjadi, membuka cerita baru di tiap laga pertandingannya. Ikuti selengkapnya dari fakta pertandingan hingga cerita inspiratif para pemain. Kick and Rush. Hanya di Garuda TV.
Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Orang yang bersih, orang yang tidak korup. Kuotanya sudah dinaikkan 15%. Menghadirkan fakta, bukan wacana. Kalau LPM kamu saya tanda tangan. Dalam Kabinet Merah Putih. Setiap hari pukul 5 sore. Hanya di Garuda TV. Setiap daerah punya daya tarik sendiri. Cerita rakyat yang turun-temurun masih hidup hingga kini. Legenda yang diwariskan hingga misteri yang jarang terungkap. Ratusan peti mati serta berbagai jasad yang dibalut kain. Saksikan misteri hidup. Hanya di Garuda TV. Ia memiliki hati yang kaya. Di balik dunia yang bergejolak, Jualin 5 menit, tunggu merah. ada kebaikan yang tak pernah padam. Selalu ada kisah sederhana yang menghadirkan harapan. Makan Ibu ya. Namun, di balik itu semua, ada sosok yang membuka pintu kebaikan. Saksikan Orang Baik. Hanya di Garuda TV.